Oke, shalom. Selamat pagi teman-teman semua. Wah, agak sepi ya hari ini. Tapi semangat buat teman-teman kalian semua yang udah hadir ya pagi hari ini. Nah, satu tema diberikan kepada saya pada hari ini untuk kita sama-sama renungkan ya. Rise up and shine. Nah, sebenarnya ini tema sama persis dengan yang ada di PRMI ya beberapa minggu yang lalu. Nah, kemudian pengurus kasih ke saya lagi tema ini. Jadi kalau yang udah pernah datang di PRMI mungkin akan sama ya. Tapi kita akan renungkan lagi, ada hal yang berbeda ya yang kita bisa pelajari karena ada tujuan yang berbeda juga untuk teman-teman pemuda begitu. Nah, teman-teman, saya mau cerita ya tentang keluarga saya ya. Ya ujung-ujungnya saya cerita tentang papa mama atau ponakan ya, khususnya keponakan saya gitu ya. Saya punya satu orang keponakan, dia kelas berapa ya sekarang? Dia kelas 4 atau kelas 5 gitu. Kayaknya kelas 4 ya, kelas 4 SD. Nah, ponakan saya cewek satu gitu ya dari cici saya gitu. Dulu saya ingat banget gitu ya. Ingat banget dia lahir di Surabaya, saya ikut anterin cici saya ke rumah sakit gitu ya. Wah, itu keponakan pertama satu-satunya lah ya, belum ada lagi gitu. Keponakan lahir di Surabaya, dia dulu tinggal ikut juga sama waktu itu cici saya di Surabaya masih kontrak gitu, jadi dia ikut juga kadang datang ke rumah mama begitu ya. Jadi tinggal di rumah mama juga cuman beberapa bulan, abis gitu pergi ke Bali gitu ya. Jadi setahun sih kayaknya, setahun berapa bulan gitulah. Jadi nggak lama setelah, kayaknya belum genap setahun malah mereka itu pindah ke Bali gitu. Nah, jadi gue sempat ngalamin dulu waktu di Surabaya itu, gue belum pergi ke Saat ya. Jadi gue tahun 2016 itu pergi ke Saat, itu kira-kira tahun 2015 begitu. Jadi seneng punya ponakan pertama cewek itu. Nah, tapi gitu ya, kayak gue kebayangin, aduh ponakan gue lucu gitu ya. Kalau anak-anak kecil mah semua lucu ya, mukanya mirip-mirip semua kadang. Cewek satu-satunya lucu, suka main sama dia gitu kan. Terus begitu beberapa tahun pindah ke Bali. Nah, teman-teman yang pernah mungkin long term di Bali gitu ya akan tahu ya, di Bali itu panas banget, bener nggak? Panas banget, bahkan menurut saya lebih panas dari Surabaya gitu. Dan di sana kebanyakan adalah tinggalnya di pesisir ya. Kebetulan memang rumah cici saya di Bali itu dekat dengan pantai gitu. Jadi panasnya itu panas banget. Panasnya panas banget, dan beberapa tahun setelah ponakan saya itu tinggal di Bali gitu ya, beda gitu ya. Ciri-ciri fisiknya jadi beda. Kalau pertama itu kayak imut-imut, lucu, putih gitu. Makin di Bali, makin gelap dia, kayak kelamaan dijemur gitu ya. Kagak dibalik. Tapi bener-bener gitu ya, bener-bener aduh gitu, beda ya. Kok nggak kayak yang dulu, gue pikir gitu ya. Dan bukan gue mau body shaming, enggak ya. Tapi bener gitu ya. Memang dia makin sekarang makin beda, nggak kayak waktu dia dulu lahir di Surabaya gitu ya. Memang sih beberapa orang dengan iklim yang panas banget itu mengubah warna kulit mereka sih. Mama saya juga jadi lebih gelap sekali gitu. Tapi cici saya nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi memang Bali mungkin air, cuaca itu ngaruh gitu ya. Jadi bisa ciri-ciri fisiknya itu bisa berubah gitu. Nah, one day gue itu lagi ini ya cerita gitu. Jadi kita waktu gue pulang ke Bali ngobrol-ngobrol gitu sama keluarga santai sambil duduk-duduk, dia cerita gini, dia tuh lagi ngobrol sama suaminya gitu ya, koko ipar saya gitu. Jadi obrolan santai gitu. Jadi dia cerita, Randy gitu. Ini loh Tommy gitu ya, suami dia namanya Tommy gitu. Dia tuh bilang gini gitu, Yang gitu ya. Jadi dia masih manggil Yang gitu. Yang, anak kita itu ntar
bisa cantik gak sih gitu ya. Nanti kalau udah gede gimana bisa glow up gak sih gitu. Jadi dia sempat mikir gitu ya. Waduh, anak gua kok sekarang ini ya jadi gelap banget karena mainnya sama teman-teman keluar panas-panas gitu ya. Jadi dia di kompleks itu suka main sama anak-anak tetangga gitu ya. Jadi dia sampai khawatir nih papanya gitu ya. Aduh gitu, ini gue bukan sedang membahas standar kecantikan gitu ya, setiap orang beda-beda, enggak ya, mohon jangan tersinggung gitu, dan enggak lagi body shaming. Jadi apa adanya gitu ya, papanya itu sampai gimana nih anak kita gitu, mana kayak cewek tapi tomboy gitu ya, suka jalan, main berseliweran sama anak-anak tetangga gitu ya, panas-panas naik sepeda gitu. Ya gitulah, jadi itu papanya ngomong gitu. Nah terus sama enci saya dibalas itu, aduh tenang gitu, tenang yang gitu. Lu coba lihat tuh Aurel gitu ya, Aurel anaknya Krisdayanti gitu. Itu dia dulu sempat gimana tuh ya, penampilannya wah nggak oke lah, tapi sekarang wah dia bisa glow up aja gitu ya, dia bisa glowing, bisa pakai make up, tenang. Sama sekarang tuh kita bisa pakai skincare, bisa dirawat gitu ya. Nanti ya kalau dia udah kegedean, nah kita apa namanya, treatment pelan-pelan gitu ya, supaya nggak jadi kayak anak hilang gitu ya, yang udah modelnya nggak karuan gitu. Jadi tenang, semua akan glow up pada waktunya. Cici saya bilang kayak gitu ya. Ada skincare, ada make up, kita bisa make over dia gitu. Nah teman-teman pemuda yang pernah remaja ya, mungkin mengalami ya dulu masa-masa remaja, semoga enggak sekarang gitu ya, mengalami ada krisis jati diri ya. Jati diri kayak gue ngelihat, aduh gue ini kayak gini gitu ya, ada rasa minder dengan penampilan diri, ada rasa nggak pede, aduh body gue kok kayak begini, kayak ya kurang gitu ya, aduh gue banyak jerawat, aduh nanti gimana gitu ya. Nah mungkin teman-teman pernah mengalami ya masa-masa itu, masa-masa remaja udah lewat, masa-masa krisis kita gitu ya, atau mungkin sempat pikir, aduh kayaknya gue oplas aja deh, gue kayaknya ini gue kurang ini gitu ya, kayak gue pengen oplas. Semoga enggak ya. Jadi sempat bergumul, aduh gue nanti ke depan gimana, bisa glowing nggak sih gitu, dan lain sebagainya. Nah teman-teman bicara tentang glowing, glow up gitu ya, gue search itu di Google. Sebenarnya glow up itu satu istilah atau yang muncul gitu ya, ternyata nggak selalu dikaitkan dengan aspek fisik aja gitu ya, bukan selalu kayak misalnya kulit yang lebih cerah atau mulus, apa namanya, nggak burik gitu ya, bukan gitu ya, bukan cantik secara fisik aja. Dan ini juga bukan cuma cewek tapi cowok juga. Jadi glow up itu bicara soal perubahan, jadi seorang yang lebih mature gitu ya, lebih dewasa dari sebelumnya. Nah kalau dulu terpuruk, terus sekarang rise up, bangkit gitu ya, rise up and shining. Nah jadi bangkit dari keterpurukan. Kalau dulu ya memang biasanya gitu ya, dari masa-masa remaja itu transisi. Oh dulu gue nggak memperhatikan pola makan, pokoknya makan ngaco banget ya, semua dimakan gitu ya, jam berapapun makan pokoknya. Akhirnya tubuh jadi tidak terkontrol gitu ya, kita nggak bisa kontrol. Nah terus oke, buat resolusi tahun baru, gue harus turun sekian kilo gitu ya misalnya itu ya. Nah itu adalah momen-momen atau titik-titik di mana perubahan, dan lama-lama akhirnya jadi bisa bangkit. Nah itu disebut juga glow up gitu ya. Kalau gue search Google, ternyata nggak melulu aspek fisik gitu ya, tetapi ada keinginan untuk berubah, meninggalkan hal-hal yang lama itu dari kehidupan, kemudian menuju sesuatu yang lebih baru. Atau misalnya resolusi tertentu di dalam pekerjaan, di dalam kita studi. Waduh semester lalu gue ancur-ancuran deh, gue nggak memperhatiin nilai apa segala macem, gue keteteran sana sini, nggak bisa handle. Sekarang gue mau bangkit. Nah gue nggak boleh nih ya, kalau kemarin nilai C, D gitu ya, gue harus B minimal atau A. Nah itu juga adalah satu masa kebangkitan, masa glow up-nya kalian gitu ya.
Nah, enci gue inget gitu ya kata-kata dia. Ya, semua orang itu akan glow up pada waktunya gitu ya. Semua orang itu pasti akan bangkit kok dari keterpurukan. Ya, pasti bisa kok dengan optimisme dia, dengan semangat dia. Dan by the way, enci gue bukan orang Kristen teman-teman ya. Tapi dia punya semangat. Dia punya optimisme kayak gitu ya. Kalau gue lihat dia bangun bisnisnya dari nol sampai sekarang karyawan dia bisa ada hampir 100 orang gitu ya. Itu salah satu hal glow up yang gue lihat dari dia gitu. Dan itu dia kerjakan dengan kerja kerasnya sendiri gitu ya, dengan usahanya gitu. Nah, terus teman-teman, apa sih yang bedain kita orang-orang Kristen sama orang-orang lain yang non-Kristen gitu ya? Yang sama-sama loh, mereka itu bisa juga bangkit, mereka juga bisa rise up, mereka bisa juga glowing gitu ya, glow up. Apa yang bedain kita dari mereka? Nah, teman-teman, mari kita baca satu bagian firman Tuhan. Kita buka Efesus pasal yang ke-5. Mari kita sama-sama merenungkan bagian ini. Kita akan lihat secara singkat pasal 5 ini ya, karena ada ayat-ayat yang nanti kita akan bahas di dalam pasal 5. Tapi kita mau fokus dulu ke ayat 14. Ya, ayat 14. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Saya tidak tampilkan apa-apa di slide, teman-teman bisa memperhatikan Alkitab masing-masing. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14, saya akan membacakan dalam versi terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Ya. Jadi kalau menurut ayat ini ya, kita baca sekilas gitu. Siapa sih yang glow up? Siapa yang shining? Siapa yang glowing? Sebenarnya kalau di terjemahan baru, coba bangunlah hai engkau. Apa kalau di kalimat di terjemahan lama tulisannya apa tuh? Apa? Nggak dengar. Boleh satu orang bacakan dalam terjemahan lama TB1. Esther, boleh Esther. Nggak bawa, nggak buka. Atau siapa? Michelle. Oke, lagi baca. Nah, oke, sampai di situ aja. Hai kamu, kata kamunya kayaknya besar apa kecil? Kecil. Di dalam terjemahan versi yang kedua, TB2, bangunlah hai engkau. Engkaunya itu besar gitu. Maksudnya mengarah kepada Yesus. Jadi siapa kalau menurut ayat ini, siapa sih yang bercahaya, yang glowing? Itu Yesus gitu ya. Kita mah enggak gitu. Tapi teman-teman, mari kita lihat lebih dalam gitu ya. Memang betul ayat ini membahas tentang bagaimana Yesus itu bangkit ya. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tapi mari kita lihat bagaimana kehidupan orang percaya di dalam Yesus gitu ya. Bagaimana seharusnya kita yang sudah diselamatkan, kita yang mengaku percaya kepada Yesus ini hidup. Nah, mari kita kembali kita melihat dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita itu diciptakan bagaimana sih gitu ya. Alkitab mengatakan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apa artinya? Secara sederhana gini gampangnya ya. Kalau kita ngaca gitu ya di depan cermin gitu ya, siapa yang kita lihat? Siapa yang kita lihat? Ya diri kita sendiri ya, bukan orang lain, bukan monyet gitu ya. Itu bercandaan gue waktu PRMI, gue bilang bukan monyet gitu ya. Jadi diri kita sendiri gitu ya. Bukan seperti yang teori Darwin katakan, lo itu keturunan atau hasil evolusi dari monyet. Enggak ya, kita melihat gambar diri kita sendiri gitu ya. Gambar kita yang tampil di kaca. Tapi teman-teman, gambar kita di kaca itu kan bukan kitanya, ya kan? Jadi orang yang di dalam kaca itu iya kita gitu. Tapi itu kan bukan kitanya, itu adalah pantulan. Itu adalah gambar kita gitu. Nah, jadi
Kalau teman-teman yang belajar fisika pasti ngerti kan ya, kita pernah belajar fisika gitu ya. Bayangan itu ya adalah refleksi gitu ya. Atau bayangan kita itu bukan kitanya, tetapi itu adalah pantulan dari cermin gitu. Nah, itulah kita ya, seperti bayangan di cermin, kita itu refleksi atau pantulan dari Allah atau gambar Allah, itu makanya dikatakan gambar Allah. Jadi kalau Yesusnya yang glowing, shining gitu ya, begitu juga harusnya kita teman-teman. Karena kita juga mencerminkan dia. Nah, jadi apa sih yang mau dikatakan sama Efesus 5 ayat 14 yang kita baca ini ya. Kalau kita baca sekilas ya ayat-ayat di atasnya teman-teman. Perikopnya judulnya hidup sebagai anak-anak terang ya. Kalau kita baca sekilas ya, kita lihat ya. Nah misalnya ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor yang kosong atau yang sembrono, hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya, dan seterusnya itu. Kemudian ayat berapa lagi? Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, ini ya. Jadi kalau kita baca ayat-ayat ini ada istilah tidur atau mati, kemudian itu dipakai bergantian begitu ya. Kemudian ada istilah terang dan gelap begitu. Jadi tidur atau mati itu identik dengan kegelapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, tadi saya udah bacakan ayat 3 ya. Tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran dan seterusnya itu ya. Jadi itu yang identik dengan kegelapan, perbuatan-perbuatan kegelapan. Jadi orang yang tertidur, orang yang mati secara rohani begitu ya. Itu identik dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan kegelapan kita, nah ini udah kalau ngomong soal tentang kegelapan kita udah gampang ya mengkaitkannya dengan kehidupan kita. Kita bisa lihat sisi-sisi gelap mana yang kita tidak tinggalkan, sisi-sisi gelap mana yang kita jatuh bangun di dalamnya ya. Jadi ini berbicara tentang dosa, teman-teman. Nah, tapi buat kita hari ini ya, kalau disebutkan bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Ini Yesus Kristus yang sudah bangkit 2000 tahun yang lalu, dia menuntaskan karya keselamatan itu di salib, di kayu salib, dan dia bangkit, sudah selesai. Dan bagi kita orang-orang percaya gitu ya, kita mendapatkan kehidupan kekal. Tapi buat kita hari ini ya, ngomong soal mengalahkan dosa, itu mungkin nggak sih teman-teman? Mungkin nggak kita hidup tanpa dosa? Bagi kita hari ini, coba teman-teman pikirkan. Mungkin nggak sih sehari ini kita hidup tanpa dosa? Mungkinkah? Wah iyalah, kita udah tahu ya. Kita udah tahu Tuhan Yesus itu mati buat menebus kita dari dosa. Terus kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Tapi kan pertanyaannya, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita akan melalui hidup hari demi hari di dunia ini, dan kita bisa tuh bergumul, jatuh bangun di dalam dosa. Nah kalau pertanyaannya, mungkin enggak kita hidup tanpa dosa sama sekali? Enggak kan gitu ya. Pasti kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Nah teman-teman, sebenarnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menyerahkan kehidupan kita, kita mengalami yang namanya itu pengudusan hidup, teman-teman. Pengudusan hidup yang berlangsung dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari lepas hari. Dan itu tentu saja bekerja sama dengan tekad kita ya, kemauan kita untuk kita berubah. Sebenarnya kita bisa loh menang atas dosa. Tapi kalau sepanjang kehidupan kita ya, misalnya ya, oh gue hari ini jadi orang percaya, sampai nanti kita kembali kepada Tuhan gitu ya. Ya udah, kita secara nalar aja ya, secara akal sehat, mungkin kita nggak berdosa sama sekali. Pasti kita pernah jatuh gitu ya. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dalam tubuh dan daging ini. Roh memang penurut,
tetapi daging itu lemah gitu ya. Maka kita bergumul tuh hari lepas hari. Selama kita masih hidup di dunia ini, mungkin nggak kita terlepas dari dosa? Mungkin. Tapi gue mau bilang ya, mau ngomong gini. Selama kita sampai nanti mati nggak bisa ya, kita pasti akan ya bergumul tadi ya, jatuh lagi. Nah, terus gimana dong gitu ya? Percuma dong kita taat, percuma dong kita berusaha. Toh nanti juga jatuh lagi gitu ya. Toh nanti juga berdosa lagi. Percuma dong ngapain kita jauh-jauhin dosa, toh juga tetap nanti kita akan bergumul dan kemudian jatuh lagi. Atau misalnya berzinah mata begitu ya teman-teman. Itu hal yang saya pikir itu sulit dihindari gitu ya. Tuhan Yesus itu pernah bilang begini ya. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah di dalam hatinya. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-5. Tuhan Yesus pernah bilang kayak begitu. Dan ini maksud Tuhan Yesus juga berlaku sebaliknya ya. Memang contohnya adalah memandang perempuan. Tapi kalau perempuan memandang laki-laki itu sama. Jadi berlaku sebaliknya teman-teman. Jadi ketika kita memandang seseorang kemudian menginginkannya, kita tahu maksudnya, arahnya adalah menginginkannya secara seksual begitu teman-teman. Itu sudah dosa di dalam pikiran kita begitu. Siapa sih yang bisa terbebas dari hal-hal demikian gitu ya? Berdosa di dalam pikiran kita, merancangkan sesuatu yang jahat. Hal ini adalah hal yang sulit gitu ya. Hari ini pornografi itu dibagikan, bukan lagi ditutup-tutupi begitu ya. Atau hal-hal yang berbau mengarah kepada pornografi itu banyak sekali melimpah di dalam iklan-iklan, adware dan lain sebagainya gitu ya. Yang bahkan kalau kita nggak mau pun kadang nggak sengaja kesentuh, itu susah banget ditutup begitu ya. Jadi itu hal-hal yang bisa menarik kita. Tapi kembali kepada kita, pilihan kita. Apakah kita mau melanjutkannya? Apakah kita mau terus ada di dalam dosa? Atau kita mengakhirinya teman-teman? Semua orang ya termasuk saya tidak kebal dari dosa. Setiap kita tidak ada yang kebal dari dosa. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kenapa sih kok nggak langsung aja bawa kita ke sorga gitu ya? Pertanyaannya, mau kita pergi ke sorga sekarang gitu ya? Bener gitu, kita sudah bebas dari segala pergumulan gitu ya. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Tapi mau nggak hari ini pergi ke sorga? Mau, ada nggak mau? Pikir-pikir ya, nggak mau ya. Kita masih mencintai kehidupan di dunia ini. Ya itulah manusia ya teman-teman. Katanya percaya Tuhan Yesus, tapi nggak mau pergi ke sorga sekarang. ya, bukan gitu. Ya, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita hidup di dalam dunia. Tentu kita juga menikmati Dia. Dan nanti pada akhirnya kita menikmati Dia dengan seutuh-utuhnya di sorga. Nah teman-teman, bangkit atau bangun gitu ya. Kata bangkit itu bisa juga diganti bangun gitu ya, karena pasangannya gitu kan tidur gitu ya. Hai engkau yang tidur dan bangkitlah. Jadi tidur terus bangunlah gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Jadi bangun atau bangkit itu adalah ajakan untuk kita meninggalkan teman-teman, meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan itu loh, alias dosa itu tadi. Ya susah sih ini contoh gitu ya. Nggak mungkin lah kita bisa lepas dari dosa ya. Kembali lagi dengan pergumulan kita, jatuh bangun. Tapi teman-teman, kita bisa ingat ya. Dan biarlah firman Tuhan itu yang mengingatkan kita terus. Bahwa kematian Tuhan Yesus yang sudah menebus, melahirbarukan kita. Setelah kita dilahirbarukan, maka kita mengalami proses sanctification, pengudusan hidup kita hari lepas hari. Kita bisa loh, kita bisa membuat pilihan untuk berkata no kepada dosa. Kita bisa loh meninggalkan hal-hal itu. Karena kita, kayak tadi pujian ini yang dinyanyikan ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Kita punya kuasa. Kita bisa meninggalkan dosa. Pertanyaannya kan tinggal kita mau apa enggak. Kita bisa pilih enggak melakukan dosa. Walaupun faktanya
kita pasti akan jatuh lagi dalam dosa. Jadi ini beda ya. Kita bisa memilih enggak, dan seterusnya enggak untuk berdosa. Walaupun secara daging ini kita akan jatuh. Begitu teman-teman. Jadi poinnya adalah kita bisa gitu ya. Bagi orang-orang yang sudah percaya Yesus, bagi orang-orang yang sudah dilahir barukan, kita itu tidak lagi diikat oleh dosa. Kita bisa memilih no kepada dosa. Kita bisa hidup benar bagi Tuhan. Itu ya teman-teman. Nah, mari kita perhatikan lagi ya pasal yang kelima ini. Ada satu kebenaran yang kita bisa temukan di dalam Efesus pasal yang kelima ini. Ayat yang ke-8 tadi ya. Ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tadi saya sudah pernah bacakan. Ini berbicara tentang identitas kita teman-teman ya. Kita itu terang atau anak-anak terang. Ya. Sejalan dengan apa yang dikatakan Paulus ini, Matius pasal 5 ayat 14 juga disebutkan kamu adalah terang dunia. Sama ya, terang gitu. Jadi bukan jadilah terang dunia, tapi Yesus bilang kita itu terangnya. Kita itu terang-terang kecil. Kalau Yesus itu adalah terang yang sejati, yang bersinar, mengalahkan segala kegelapan. Maka kita itu juga adalah terang-terang kecil gitu ya. Kita merefleksikan terang Yesus itu. Tuhan Yesus memberikan terangnya di dalam kita. Jadi ini berbicara tentang identitas kita. Siapa sih kita? Rise up and shine. Berbicara juga tentang identitas kita. Kita ini adalah terangnya. Kita ini anak-anak terang. Jadi teman-teman, kita jangan bingung kalau dikatakan di dalam Alkitab, bukannya terang dunia itu adalah Yesus ya, bukan kita gitu ya. Jadi sekali lagi, Yesusnya kan yang shining tadi, ayat 14 katakan, engkau itu kan Yesus gitu. Kamu itu kalau di terjemahan TB2-nya, engkaunya itu Yesus, huruf besar gitu. Nah, ingat ya, kita ingat bahwa kita ini merefleksikan terang Tuhan. Kita ini anak-anak terang. Tuhan sudah memberikan terang itu di dalam diri kita. Di dalam Matius 5 ayat 14 ya, tadi berbicara soal identitas kita ya, orang Kristen. Orang Kristen yang sejati itu adalah orang-orang yang betul, kita adalah orang-orang yang berdosa, teman-teman. Tetapi sekaligus kita adalah orang-orang yang kudus atau dikuduskan. Kalau dalam KU kemarin saya menyebutkan kita itu the sinner and the saint at the same time gitu ya. Jadi kita ini orang-orang berdosa, tetapi juga kita adalah saint, orang-orang yang kudus, dikuduskan Tuhan pada saat yang bersamaan. Jadi betul kita hari lepas hari kita tidak mungkin kita tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi kita juga dikuduskan di dalam Tuhan terus menerus teman-teman. Kalau kita balik ke Efesus, misalnya di dalam Efesus 2 ayat 10 ya dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup itu berbicara soal sesuatu yang kita upayakan ya. Hidup itu kan bukan kita, misalnya kita hidup ya. Ya udah gue hidup, ya udah hidup aja berjalan itu. Enggak ya. Kita mengupayakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita berusaha, kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, tugas kita, ada keaktifan kita gitu ya. Jadi betul keselamatan itu adalah bukan usaha kita, tetapi hidup kita ini di hadapan Tuhan hari ini. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan, menganugerahkan kita kesempatan hidup di dunia, itu adalah hidup yang harusnya kita usahakan, harusnya kita kerjakan, bukan yang kita pasif saja. Ya udah gue mengalir aja, bukan seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, gue ketemu dengan beberapa orang yang mungkin sudah pesimis gitu ya di dalam hidupnya. Udahlah percuma hidup kudus gitu ya, percuma jauhin dosa, buat apa? Toh kita tetap berdosa juga gitu, tetap kita akan jatuh juga gitu. Bahkan saking putus asanya, mereka mengatakan ya udah gue enjoy kok dosa gitu ya. Dosa ini gue happy kok, gue nggak apa-apa kok gitu.
Gue tahu itu dosa, tapi susah kok untuk ditinggalin gitu ya. Ya udahlah, gue jalanin hidup gue kayak begini aja lah gitu. Berdosa, nanti minta pengampunan Tuhan tiap minggu kita datang ke gereja, kan kita diampuni gitu ya. Tuhan pasti kan ampuni gitu ya. Gue mau jauhin dosa, tapi sulit. Jadi ya udah, hidup gue kayak begini aja. Teman-teman, kita perlu mengingat gitu ya, Efesus 2 ayat 10 tadi. Kita itu nggak diciptakan untuk berdosa. Betul, Tuhan menciptakan manusia bisa memilih dosa. Bukan berarti Tuhan menciptakan manusia itu untuk berdosa ya. Kita perlu ingat dan kita perlu paham itu. Jadi sekali lagi, kita itu tidak diciptakan untuk berdosa, apalagi tinggal di dalam dosa. Kita diciptakan dengan kemampuan untuk memilih, gue mau berdosa atau enggak. Gue mau berdosa atau gue mau taat. Jadi please jangan kita mau untuk stay commit in sins gitu ya. Mari kita berjuang. Itulah kenapa kita perlu teman-teman, karena itu kenapa kita perlu komunitas orang percaya yang sama-sama tuh, orang-orang itu berjuang, sama-sama tuh. Gue nggak mau komit lagi di dalam dosa, tapi sama-sama kita keluar, sama-sama kita punya hidup yang berbeda, bukan hidup yang lama. Nah, teman-teman, yang terakhir gitu ya. Yang terakhir. Dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Apa artinya ini? Jadi anak-anak terang itu bukan berarti lo dan gue hidupnya itu jadi tanpa dosa. Or benar-benar kita itu hidup yang putih bersih kayak kertas HVS yang baru ya, yang belum di print, yang belum apa itu baru putih itu. Bukan seperti itu teman-teman. Jadi anak terang itu artinya membiarkan Yesus itu menerangi setiap perbuatan kita. Ya, makanya dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Kita mengizinkan Allah untuk menerangi kita. Sehingga kehidupan kita itu bukan lagi kehidupan yang tidur atau mati, yang atau stay di dalam kegelapan, teman-teman. Tapi kehidupan yang diterangi oleh Yesus. Alias kita itu menelanjangi dosa-dosa itu loh. Kita akui di hadapan Tuhan. Dia mau kok. Dia mau supaya kita itu selalu membawa diri kita, selalu membawa dosa-dosa kita di hadapan Dia. Mungkin teman-teman kita merasa malu. Ya, aduh, udah ratusan kali gue gagal. Aduh, udah berkali-kali gue gak bisa. Tapi Tuhan itu mau kita tetap datang. Jangan biarkan si jahat membohongi kita. Udah gak usah datang kepada Tuhan. Udah lo itu kotor, lo itu najis. Lo itu gak berharga, lo itu menjijikan, lo itu berdosa. Tapi Tuhan ingatin kita. Untuk kita terus datang, apapun kondisi kita. Dia bisa terima kita, teman-teman. Yesus ingin kita tetap datang. Gak peduli ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk kita hidup, Dia selalu terima kita, teman-teman. Gue percaya bahwa bekas paku di tangan Yesus, yang Yesus itu pernah tunjukin ke Thomas ketika Tuhan Yesus bangkit, sampai hari ini tetap sama, teman-teman. Tiap kali lo dan gue datang dengan dosa, Yesus itu ingat, aku membayar kamu dengan mahal. Dia tahu apa harganya. Masa iya sih dia akan tolak? Masa iya Tuhan Yesus itu akan gua enggak mau lagi mengakui engkau? Selama kita diberi kesempatan untuk hidup, selama kita diakui Tuhan sebagai anak-anaknya, sebagai orang Kristen, orang percaya hari ini, yuk kita datang kepada Tuhan, apapun kondisi kita. Biarkan Yesus menerangi kita. Jangan bosan datang dengan dosa, karena Yesus gak pernah bosan kok sama kita. Dia pasti akan cari satu domba yang tersesat, meskipun dia harus meninggalkan 99. Nah, bagian ini gue mau kaitkan ya. Hidup di dalam terang atau kebenaran itu dengan ayat yang pertama dan kedua. Efesus pasal 5 ini ya. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat yang pertama dan yang kedua. Sebab itu, saya bacakan TB1 aja ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih.
Sebagaimana Kristus yang juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Teman-teman, di atas kebenaran, di atas terang itu kita perlu mengenakan kasih. Oleh karena itu Paulus di dalam pasal ini menasihatkan di awal pasal, hiduplah di dalam kasih, hiduplah sebagai anak-anak kekasih. Artinya kita ini sudah lebih dahulu dikasihi Tuhan. Yuk kita hidup juga seperti Tuhan memperlakukan kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Bagaimana kita hidup dengan sesama? Ya, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jadi teman-teman, di atas kebenaran kita perlu mengenakan kasih. Kasih tanpa kebenaran kita bisa kebablasan ya, kita bisa jadi nggak benar juga kasihnya. Tetapi kebenaran tanpa kasih kita juga menjadi orang yang kebablasan juga. Kebenaran tanpa kasih kita akan jadi orang-orang yang legalis, yang hidupnya seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat gitu ya. Pokoknya begini gitu ya. Memandang segala sesuatu harus lurus begini. Nggak ada toleransi. Betul, kita tidak toleransi dosa. Ya, betul, itu kita terus upayakan. Tapi bukan berarti kita menjadi orang yang legalis. Hidupnya pokoknya berarti gue udah melakukan ini gitu ya. Kita tidak mau hidup seperti itu. Kita dipanggil untuk selalu apa? Meneladani Yesus, teman-teman ya. Untuk selalu mencontoh dan menghidupi apa yang Yesus lakukan. Makanya dikatakan sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Kita dipanggil untuk menjadi sama seperti Kristus. Mengasihi dengan benar dan menegakkan kebenaran itu dengan kasih, teman-teman. So, rise up and shine hanya mungkin ketika kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Kita tetap menjadi anak-anak terang. Kita tetap hidup melekat kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjadikan kami anak-anak-Mu. Yaitu anak-anak terang, bukan lagi orang-orang yang tertidur, yang mengerjakan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tetapi kami dipanggil keluar untuk hidup dan menghidupi terang itu. Tuhan, tolong kami, setiap anak-anak-Mu, Engkau tahu kami mengalami hal-hal tertentu, kami jatuh bangun, kami bergumul dengan hal-hal tertentu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau menilik setiap kami. Dan biarlah Tuhan hari ini kami boleh ingat untuk selalu datang membawa kepada Tuhan Yesus. Apapun beban yang menjadi pergumulan kehidupan kami mau bawa kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, Engkau mengetahui siapa kami. Engkau paling mengenal kami. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami mengizinkan Engkau semakin hari menguduskan kami menjadi semakin serupa dengan Engkau sendiri, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.